Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Sawalunto akan melakukan demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Saya Riza Yustariningsi dari SDN 03 Lubang Panjang sebagai observer. Dan saya Ibu Mary Susanti dari SDN 06 Bukit Gadang sebagai coach yang ini. Serta saya Dwi Fitri Mailani dari SDN 28 Santur sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Selamat siang. Selamat siang, Bu Mary. Gimana kabarnya hari ini, Bu Mary? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, Bu Mary. Nah, sebelum Ibu Mary melakukan coaching nanti sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Yaitu pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Hari ini tentang coaching yang akan Ibu lakukan. Yaitu yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum coaching yang Ibu lakukan. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, dan juga bagaimana Ibu dengan coachee nanti merespon atau saling menanggapi pertanyaan antara coachee dengan coach gitu ya, Bu ya. Nah, jangan lupa Ibu nanti juga menyesuaikan dengan prinsip coaching terlebih dahulu, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih, Bu Mary, saya akan menanyakan kepada Bu Mary, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Bu Ica. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan Bu Mary kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian Bu Mary kompetensinya tentang mendengar aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Luar biasa sekali, Bu Mary, tentang kompetensi yang sudah Ibu kembangkan ya, Bu ya. Nah, yang pertanyaan kedua yang saya tanyakan adalah, Bu Mary, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang saat diobservasi nanti, Bu? Baiklah, Bu Ica. Dari mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan juga kepada pertanyaan yang berbobot. Kenapa seperti itu? Untuk mendengarkan aktif, dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengar aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut akan dapat menggali potensi coachee saya untuk menemukan solusinya. Begitu, Bu Ica. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya, Bu ya, tentang apa-apa saja yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, Bu ya, indikator mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Ibu? Baik, Bu Ica, indikator tercapaian yang saya akan melihat pada coaching hari ini yaitu saya akan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya dan memiliki rencana aksi kedepannya apa yang akan dia lakukan ke depannya. Maaf Ibu, ini Ibu yang mencarikan solusi atau coaching yang mencarikan solusi ini, Bu? Ini kalau kita fokusnya ke coachingnya, Bu, yang mencarikan solusinya. Baik, ke coachingnya nanti. Baik, Ibu, tadi saya mendengarnya Ibu yang mencarikan solusinya, begitu yang saya mendengar tadi. Gitu. Makanya saya kuatkan lagi. Ibu, iya. Fokus Ya, apakah solusinya itu dari coaching sendiri, Bu Ica. Baik,
perhati, saya garis bawahi. Nanti Ibu akan melihat bagaimana coaching Ibu menemukan solusi dari permasalahannya serta menemukan langkah-langkahnya ya Bu ya dalam mengatasi masalah ya Bu. Iya, seperti itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Mary hari ini untuk pra observasi kita supaya nanti semangat untuk nanti melaksanakan coaching dengan coachingnya. Semoga jalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih atas doanya. Baik Ibu, silakan Ibu dengan coachingnya. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar Bu Dwi? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Mary. Sehat Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat. Bu Mary bagaimana? Alhamdulillah sehat. Dari WA kemarin katanya Bu Dwi mau membicarakan sesuatu ya. Tentang apa ya Bu? Mungkin Bu Mary ada waktu sekitar 15-20 menit. Iya, ini Bu Mary mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah. Saya lihat teman-teman saya di sekolah ini masih menggunakan metode ceramah yang monoton gitu ya Bu Mary, metode konvensional. Padahal sekarang kan sudah kurikulum merdeka ya Bu Mary ya, apalagi udah Iya. juga pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran ini berpusat pada siswa. Siswalah yang menjadi pusat kita dalam pembelajaran, bukan gurunya yang aktif, tapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang siswanya yang aktif, sehingga dia dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Namun saya lihat di sekolah saya, rekan-rekan guru di sekolah masih menggunakan metode yang lama begitu Bu Mary, masih dengan metode ceramahnya, lalu media-media yang digunakan juga kurang menarik. Lalu saya tergerak, ini masalahnya harus ada solusinya begitu Bu Mary, sehingga saya ingin melakukan percakapannya dengan Bu Mary begitu. Oh begitu ya permasalahan Ibu Dwi ya. Nah kira-kira dari perbincangan kita kurang lebih 15-20 menit ini, apa sih harapan Bu Dwi ke depannya? Harapannya saya berharap teman-teman saya di sekolah itu ada perubahan dalam pembelajarannya ya Bu Mary, bisa pembelajaran dengan berbagai macam metode yang menarik yang berpusat kepada murid gitu Bu Mary, apalagi dan lebih baik lagi mereka juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu Bu Mary, sehingga anak-anak itu lebih aktif dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat lah dari pembelajaran yang dilakukan. Lalu juga dalam medianya, saya berharap teman-teman saya juga menggunakan media-media yang menarik, yang kekinian gitu Bu Mary, apalagi anak-anak ini kan anak-anak yang udah lahir aja udah mengenal IT gitu Bu Mary. Jadi saya juga berharap pembelajarannya juga berhubungan dengan IT juga gitu, yang lebih menarik untuk anak-anak kita gitu Bu Mary. Ya baik Bu, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi, media, metode atau modelnya ya Bu ya, mungkin yang Ibu harapkan dari teman rekan sejawat Ibu di sekolah, begitu Bu? Iya Bu Mary. Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan sepertinya Bu? Perubahan yang saya inginkan ya seperti tadi ya Bu Mary, jadi dengan metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Bu Mary. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini ya Bu Mary, yang lagi marak, dan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi
atau tidak jauh-jauh dengan power time, ya juga itu sudah cukup bagus seperti itu Bu Mary. Oh iya ya, baik. Jadi intinya Ibu ingin ada perubahan dari hal penyampaian materi, baik pun itu media, yang medianya menggunakan media kekinian, ya Ibu ya. Berarti Ibu mengharapkan pembelajaran untuk guru tersebut lebih variatif ya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya ada di level 1 sampai 10, kondisi atau situasi ini Ibu berada di level berapa ya Ibu? Eh, saya perhatikan ya Bu ya, beberapa saat ini mungkin baru di level 5 Bu Mary. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu Mary. Iya iya. Baik Ibu, jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk Iya. saat ini. Ya, kira-kira pada saat Ibu Dwi ingin adanya perubahan, nanti ingin ke level berapa Ibu Dwi? Ingin ke level 7 saja mungkin Bu Mary, nggak muluk-muluk juga karena di sekolah saya itu banyak yang senior, jadi mungkin untuk mengajarkan hal baru itu sangat agak sulit gitu ya Bu Mary ya, sehingga saya juga tidak akan muluk-muluk mencapai levelnya, cukup level 7 saja begitu. Oh, jadi Bu Dwi mengharapkan di ke level 7 saja ya, Iya. karena ada beberapa faktor yang memungkinkan hanya di level 7 seperti masih ada banyaknya guru senior gitu ya Bu ya. Nah, sekarang coba Ibu sampaikan rencana apa yang Ibu buat ke depannya terhadap rekan-rekan guru di sekolah tersebut Ibu. Untuk rencananya ya Bu ya, saya pikir mungkin membuat pendampingan ya Bu Mary, atau mentoring, mungkin itu saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu. Boleh juga dengan cara bersama-sama dalam satu komunitas atau membuat komunitas belajar sehingga kita dapat berbagi Wah, baik Ibu, luar biasa sekali rencana Ibu ya Bu ya. Jadi selain itu Ibu juga ada pendampingan individu ya. Adakah strategi lain selain mentoring itu Bu Dwi? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah ya Bu ya, membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Karena kalau kita mau buat suatu perubahan, kita harus konfirmasi dulu atau berkolaborasi dengan kepala sekolah kita dulu. Mungkin kepala sekolah kita juga mempunyai ide-ide yang bagus juga tentang perubahan di sekolah kita, seperti itu Bu. Oh baik Bu, jadi pilihannya ada 2 ya. Selain Ibu mau melakukan mentoring, Ibu juga ingin konsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Ya begitu Ibu. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang mana yang merasa Ibu nyaman dalam penerapannya untuk Ibu guru-guru tersebut di sekolah Ibu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber dan Iya betul Ibu. waktunya juga akan lama juga ya Bu Mary. Jadi mungkin untuk secepatnya atau untuk sekarang ini metode mentoring mungkin yang lebih lain saya lakukan seperti itu Bu. Iya Ibu. Jadi Ibu lebih memilih metode mentoring ya Bu dibandingkan dengan workshop.
Karena metode mentoring tersebut bisa dilakukan dengan jangka waktu pendek dan bisa dilakukan secepatnya dibandingkan dengan workshop tadi, karena banyak kendala juga selain waktunya butuh panjang dan juga menggunakan biaya ya Bu ya. Iya, Mungkin untuk harapannya ke depan untuk workshop ini mungkin untuk jangka panjangnya Ibu, mungkin untuk sekarang Ibu lebih memilih itu apa ya Bu ya, mentoring ya, itu bagus iya. juga Ibu, bagus Ibu. Eh, jadi Ibu, bagaimana metode mentoring kira-kira yang akan Ibu laksanakan di sana Bu? Mungkin akan saya lakukan secepatnya ya Bu ya. Mhm. Kalau karena kita melakukan mentoring tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi secepatnya akan saya lakukan. Saya akan mulai dari satu guru dulu, misalnya ke guru Mhm. kelas 1 dulu. Nanti dah selesai baru saya gilirkan ke guru kelas 2, begitu seterusnya. Sehingga mereka mendapatkan ilmu atau wawasan yang lebih lah tentang metode pembelajaran dan beberapa jenis pelajaran kekinian yang membuat anak itu lebih aktif lagi. Apalagi di kelas-kelas rendah, anak kan lebih suka benda-benda konkret atau kegiatan yang menarik, yang ada permainan-permainannya gitu. Mungkin kita sebagai guru harus berbagi juga kepada guru itu sama guru kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Ini akan saya lakukan secepatnya ya Bu ya. Begitu. Oh, berarti yang akan Ibu laksanakan secepatnya ya Bu ya. Itu terhadap semua rekan, terutama itu dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu Ibu. Mungkin dari yang Ibu Dwi jabarkan tadi, adakah nantinya yang membantu Bu Dwi dalam pelaksanaannya? Siapa-siapa saja orang terlibat dalam pelaksanaan tersebut Ibu? Mungkin saya akan meminta bantuan yang pertama itu kepala sekolah ya Bu Mary ya. Iya, iya. Dia adalah pemimpin di sekolah, mungkin ilmunya lebih banyak daripada kita, sehingga saya sangat membutuhkan bantuan dari kepala sekolah. Lalu dari guru penggerak yang ada di sekolah saya juga, di sekolah juga ada satu orang guru penggerak ya Bu Mary ya. Mungkin akan berkonsultasi dengan guru penggerak ini, dia bisa berbagi ide kepada kita. Jadi saya juga sangat membutuhkan dukungan dari guru penggerak yang satu ini. Lalu kepada teman-teman yang sudah mahir IT. Jadi saya juga sebagai guru juga masih belajar ya Bu Mary ya. Tidak begitu mahir. Iya, sama juga. belajar kita Ibu. Iya, tidak begitu mahir juga menggunakan IT, maka saya juga memerlukan bantuan kepada guru-guru di sekolah saya yang lebih mahir lagi IT-nya daripada saya. Mungkin itu saja mungkin Bu Mary. Wah, jadi dapat dikatakan dari pembicaraan Ibu ini, Ibu akan melakukan kolaborasi baik itu kepada kelas sekolah, rekan sejawat, dan juga kepada guru penggerak ya Bu ya yang ada di sekolah Ibu. Dan rekan sejawat yang mahir IT, Ibu bisa sharing juga ya Bu ya. Benar Ibu? Iya. Oke, baik Ibu Dwi. Kita sudah berada di sesi akhir perbincangan hari ini. Yang senang sekali mendengar bincang-bincangnya Bu Dwi pada siang hari ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu Dwi, kira-kira apa yang Bu Dwi dapatkan dari perbincangan ini begitu Bu? Ini perbincangan yang menarik ya Bu Mary ya. Saya banyak mendapatkan ide-ide dari perbincangan ini, sehingga mendapatkan ide bagaimana nanti melakukan mentoring kepada guru-guru di sekolah saya tentang pembelajaran yang bervariatif, lalu
bagaimana dengan metode-metode mentoring nanti. Ini mungkin dengan percakapan ini saya juga menemukan siapa-siapa saja yang bisa mendukung saya nanti untuk kegiatan mentoring yang akan saya lakukan di sekolah saya. Banyak manfaatnya Bu Mary, dan saya sangat senang. Wah, luar biasa sekali Ibu Dwi ya. Semoga rencananya aksinya berjalan lancar ya Bu ya. Ya, Mungkin Bu Dwi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mengobrol-ngobrol lagi nantinya ya. Bisa jadi Ibu Mary akan kita bicara lagi minggu depan gitu Ibu. Adakah dari rencana yang Ibu laksanakan sudah terjalan sempurna atau bagaimana gitu, atau adakah keluhan Ibu lainnya nantinya ya Bu ya. Mungkin hanya itu Bu Dwi. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dwi. iya. Terima kasih Bu Mary. Iya Ibu. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Ica. Alhamdulillah ya Bu Mary, akhirnya Bu Mary sudah melaksanakan coaching dengan baik, tadi sudah saya lihat dan lancar sekali. Saat melakukan coaching pun saya sempat mencatat ya kan, apa-apa saja yang sudah Bu Mary bicarakan dengan Ibu Dwi tadi tentang menanyakan indikator tercapai ya Bu ya, dari indikator tercapai yang Ibu inginkan tadi. Jadi sebelum masuk coaching, yang ingin saya tanyakan ya Bu, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Ibu Ica, alhamdulillah tadi sudah selesai proses coachingnya, dan berdasarkan hasil coaching tadi ya Ibu, tadi sudah melakukan proses coachingnya sesuai alur delta, yang mana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian Bu Mary juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi yang terkait dengan permasalahannya begitu Ibu. Terus Bu Mary juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan Koci lakukan terhadap masalahnya supaya masalahnya itu bisa terselesaikan begitu Bu Ica. Dan untuk terakhir Bu Mary juga sudah meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut ke depannya. Seperti itu Bu Ica. Saya sekali ya Bu Mary ya, tentang coaching yang sudah Ibu Mary lakukan bersama dari tujuan sampai di pertanggungjawaban. Nah, menurut saya sebagai observer itu sudah bagus sekali dan sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu Mary ungkapkan tadi. Nah, kemudian selain itu coaching Ibu Mary ini juga sudah menerapkan prinsip coaching sendiri. Selamat ya Bu Mary. Di sini sebelumnya kita akhiri nih. Sebelum kita akhiri nih ya Bu Mary ya, saya mau ada pertanyaan lagi buat Bu Mary. Dan dari yang sudah Ibu Mary lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mary kembangkan Bu? Baik Bu Ica, kompetensi yang ingin Bu Mary kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga Bu Mary dapat menggali informasi yang lebih mendalam kepada Koci dan dapat mengaitkan dan mengarahkan Koci dalam bentuk solusi atas permasalahannya. Jadi dari permasalahan Koci tadi dia bisa mencari solusi sendiri, apa permasalahannya dan apa rencana aksinya ke depannya, begitu Bu Ica. Luar biasa sekali Bu Mary. Padahal tadi
sudah menerapkan, juga mengungkapkan ya, sudah menerapkan Tirta juga sudah luar biasa sekali. Nah, sudah tepat sekali saat Ibu Mary melakukan coaching juga memberikan materi yang berbobot, karena dari yang saya lihat tadi responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ini luar biasa sekali karena Bu Mary pengen lagi nih menggali bagaimana mendapatkan pertanyaan berbobot demi coaching yang lebih baik lagi. Nah, saya harap kedepannya Bu Mary lebih bisa memiliki pengalaman untuk mengcoaching teman sejawatnya atau rekannya lebih baik lagi ya Bu Mary. Ya, terima kasih doanya Bu Ica. Amin. Nih ya Bu Ica. Nah, sekian dulu ya Bu Mary ngobrol-ngobrol kita nih tentang cerita atau pengalaman Bu Mary. Saya berharap Bu Mary kedepannya lebih bagus lagi dalam merasakan COVID. Amin, amin. Terima kasih Bu Ica. Sama-sama Bu Mary. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ica. Pamit dulu Bu Ica. Sama-sama Bu Mary. Saya untuk pamit ya. Bu Mary, Bu Dwi. Iya.